Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Dalam menanam anggrek, ada banyak pilihan tempat untuk menanam. Bisa pakai pot yang seperti ini, pot dari bahan gerabah ya, ataupun dari pot plastik seperti ini. Bisa juga, jadi banyak pilihannya, alternatifnya macam-macam. Gak usah bingung. Pot yang seperti ini ya, yang sering digunakan, pot gerabah, pot dari tanah liat. Tapi bisa juga kita menanamnya di papan seperti ini. Di papan juga kurang nggak kalah bagus, tuh perkembangannya bagus juga. Tapi ada beberapa yang memang tidak bisa atau kurang cocok jika ditempatkan pada pot seperti ini atau pot gerabah. Ini dari keranjang, alternatifnya banyak kalau untuk menanam anggrek. Keranjang ini sama juga dari rotan sintetis. Dari rotan sintetis, bahkan dari tempat sendok pun kita bisa memakainya. Ini tempat sendok dimodif, pertumbuhannya agak kalah bagus dengan yang lain. Tapi untuk beberapa jenis anggrek tidak bisa atau kurang cocok jika ditanam di pot, misalnya seperti ini anggrek tirai, ini Dendrobium aphyllum, ini Dendrobium anosmum, dan beberapa yang lainnya. Ini tidak cocok ditanam di pot, jadi harus di papan karena memang tipenya menjuntai, menggantung seperti itu. Juga ini Lewisia javanica. Ini tidak cocok jika ditanam di pot. Kalaupun di pot memang harus digantung karena tipenya seperti ini ya, menjuntai-juntai. Jadi di video kali ini kita akan berbagi cara yang mudah untuk menanam anggrek seperti ini di papan kayu. Kebetulan papan pakisnya habis, jadi adanya papan kayu, kita pakai papan kayu. Selain di papan kayu, di papan pakis pun bisa lebih bagus. Kalau tidak ada di papan kayu tidak masalah. Saya pakainya kayu dari kayu itu ya, dari peti bekas buah. Tinggal dipotong-potong aja, ukurannya memang sudah segini, udah kecil. Tinggal dipilih petinya yang bagus kayunya. Kalau ada yang merah dan itu cukup bagus, jangan yang putih kalau bisa mah. Itu lebih murah meriah. Jika harus beli papan dan belah papan, kita cukup motongnya aja dan harganya murah meriah. Kalau peti bekas kayu itu kan gratis biasanya, kita beli buahnya aja, petinya gratis. Terutama untuk anggrek-anggrek yang tidak bisa atau yang kurang cocok ditanam di pot, seperti anggrek tirai atau anggrek-anggrek yang mini lainnya seperti yang ini nih. Ini Celostista javanica atau anggrek hantu. Ini kurang cocok kalau di pot karena memang tipenya seperti ini. Ini juga Pteroceras pallidum. Tipe kecil dia lebih cocok jika di papan seperti ini. Dibiarkan menggantung atau menjuntai nantinya. Kita langsung aja ke tutorialnya ya. Jangan lupa ditekan dulu tombol like dan tombol subscribe-nya. Nah, ini sudah saya siapkan bahannya. Ada beberapa pen yang belum saya tempel, masih begini. Ini juga sama, ini Lewisia javanica ini masih belum diapa-apain. Ada plannya, kemudian kita siapkan papannya. Kalau mau pakai papannya usahakan yang keras ya. Bisa dilihat dari warnanya, warna aslinya merah seperti ini, udah pasti keras agar tidak cepat membusuk, itu intinya. Dan juga media tanamnya tambahan ya, bisa pakai moss hitam atau akar dari pohon kadaka ataupun sabut kelapa. Kalau sabut kelapa harus diolah dulu, direndam selama beberapa hari, dan setiap hari airnya dibuang agar menghilangkan zat taninnya. Atau yang paling simpel, karena sekarang kebetulan lagi musim penghujan di Indonesia, khususnya di tempat saya ini dihujankan aja, jadi dia bisa terbilas zat taninnya dengan air hujan. Itu lebih simpel, lebih mudah. Dan setelah dihujankan, kita pecah dulu seperti ini agar tidak terlalu banyak kokopitnya. Yang jadi penyakit itu biasanya di kokopit itu terlalu lembab nantinya. Jadi kalau untuk media yang ditempel, dipecah-pecah segini aja, yang diambil koko fibernya. Atau jika punya koko fiber serabut kelapa itu lebih bagus, lebih aman. Tapi sebaiknya tetap direndam dulu sebentar mah, 1 atau 2 hari, untuk menghilangkan zat tanin atau efek bahan-bahan yang lainnya. Selain mengurangi kokopit yang ada di sini di sabut kelapa, ini juga bisa membuatnya dia lebih poros, jadi tidak terlalu lembab jika dipecah-pecah seperti ini. Nah, udah gini aja cukup. Kalau untuk penanaman di papan, jangan terlalu poros karena papan kan kurang bagus menahan air.
Jadi tetap gini aja sudah cukup ya, masih bisa menahan air di media tanam seperti ini. Kalau untuk ini moss hitam akar dari pohon kadaka, ini harus dicuci dulu, dibuang bagian yang padatnya, yang sangat kecilnya agar tidak terlalu lembab. Ini sudah bersih, sudah aman, bisa kita pakai. Caranya mudah, lebih aman, lebih mudah pakai benang ini ya, benang seperti ini daripada tali yang lain, maksudnya daripada tali plastik. Ini lebih mudah aplikasinya, dan lebih kecil, jadi tidak terlalu mencolok, gak terlalu terlihat talinya. Kalau pakai tali yang lain pun bisa, memakai tali rafia atau pakai tali ijuk ataupun tali dari sabut kelapa, itu bisa kita pakai juga. Paling nyaman pakai ini, kalau menurut saya paling mudah. Cepotin dulu anggreknya, kita buka dulu dari tempat persemaiannya. Saya nyari yang murah meriah, yang mudah didapat. Ini dari cup plastik seperti ini, mudah banget dan murah juga harganya. Ini juga papannya murah meriah dan mudah didapat. Dari peti bekas buah, tinggal cari ke tukang buah, biasanya gratis nih, beli buahnya aja biar gak malu. Kalau misalkan beli ini doang malu, beli buahnya aja, nanti juga ini dikasih kalau meminta mah. Nah, untuk penanamannya khusus untuk anggrek tirai, boleh digantung seperti ini, boleh juga ke atas, tidak masalah. Kalaupun ke atas seperti ini, nanti juga dia menjuntai juga, sama aja, memang tipenya begini dia menjuntai. Usahakan pangkal batang ini tidak terkubur, agar menghindari resiko busuk akar dan busuk batang. Nah, seperti ini aja cukup. Mau dibalik seperti ini, seperti ini berdirikan, tidak masalah. Nanti juga dia ke bawah juga, memang tipenya begini. Lalu kita bungkus, tambahkan pelembab ya, biar aman. Nah, seperti ini. Khusus untuk anggrek tirai dan anggrek yang tipenya menjuntai, Dendrobium anosmum, Aphyllum, Dendrobium lauderdale, dan yang lain-lainnya, lebih cocok jika ditempel di papan seperti ini ataupun di papan pakis daripada ditanam di pot. Lalu kita ikat dengan benang. Benangnya usahakan yang gelap ya, biar gak terlalu mencolok, jadi tidak terlalu terlihat ininya, benangnya. Pakai tali yang lain tidak masalah, tidak apa-apa. Seperti ini jadinya. Benang ikatkan ke bagian atas. Kalau pakai papan pakis lebih mudah mengikatkan benang ini, tinggal dibelitkan aja ke sela-sela papan pakisnya, karena kan papan pakis biasanya berongga, lebih mudah. Kalau pakai papan kayu, kita ikatkan atau belit aja di atas, di bagian ininya nih, gantungannya. Udah gini aja cukup. Simpel, mudah, dan murah meriah tentunya. Dari bahan yang mudah didapat, tapi jadinya cakep banget. Alternatif yang lain, kalau gak mau pakai ini, bisa pakai ram plastik seperti yang ini. Nah, yang ini tampilannya dicakap, jadi bagus banget, lebih cantik ya, lebih ada seninya dah. Ini ram plastik. Caranya seperti tadi, dibungkus dengan media tanam dulu bagian pangkal akarnya, lalu kita pasang ini, karena ini akan lentur dari plastik bahannya. Jangan dari kawat, kalau bisa dari plastik aja, karena kalau dari kawat, bahan besi itu dia lebih cepat dingin dan lebih cepat panas ya. Jadi ketika suhu cuaca panas, si besi itu kan lebih cepat menguap panas, jadi bukan menguap, jadi panas. Nah, akar itu ketika dia menyentuh besi, kadang dia tidak tahan di perubahan suhu yang terlalu signifikan, dia kering seperti itu. Ada beberapa plant saya pakai kawat. Ketika dia menyentuh kawat yang besar,
si akar ini nih, dia tuh langsung kering karena dia jadi si besi itu sifatnya begitu cepat mengeluarkan dan menghantar panas karena kan sifatnya konduktor. Kalau logam seperti itu, kalau plastik lebih aman ataupun kayu lebih aman seperti ini. Jadi kita coba pada plan yang lainnya. Ram plastiknya atau jaring plastiknya kita paku dulu ke sini ya, biar lebih mudah. Dipaskan dulu seperti ini, nanti diisi dengan media tanam. Selanjutnya kita tinggal isi dengan media tanam seperti ini. Ini lebih mudah, lebih simpel, cuman memang agak susah di ini ya, pasang pakunya ya. Kalau buat ibu-ibu mungkin cukup sulit memasang pakunya, bisa minta bantuan bapaknya untuk memasang paku seperti ini. Tuh tinggal ditanam. Ini dari keiki, bibit asal keiki. Keikinya saya tambahkan pelembab dulu biar gak stres. Jadi ketika sudah akar seperti ini, akar sudah tumbuh, kita potong dari induknya, tadinya dibuka dulu. Dan untuk tangkai yang ini bisa dipasang seperti ini, bisa juga kita potong, tidak masalah karena akar sudah tumbuh, akar baru sudah tumbuh, jadi udah aman. Tinggal potong aja, nah, segini kurang lebih. Tempatkan seperti ini, jangan dikubur. Kita pasang atau kita tanam 2 plant, 2 keki. Nah, udah seperti ini aja cukup, tinggal digantung. Untuk ini batang yang ini masih bisa tumbuh tunas lagi, simpan aja di tempat yang lembab dan sirkulasi udara yang bagus. Nanti dia keluar anakan lagi dari sini, dari titik-titik yang belum pernah keluar keki atau belum pernah keluar bunga. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah segitu aja dulu sementara, saya mau lanjutin menanamnya. Nah yang ini belum kita tanam ya, masih begini. Mau saya tanam juga di papan nantinya, sama seperti tadi. Ini yang perawatan lama, sudah spike. Ini Luisia javanica, bunganya cantik banget. Nah ini udah spike di sini, udah spike beberapa, ada yang spike juga. Nah ini juga spike juga, spike di atas juga masih ada yang spike lagi. Yang ini kecil-kecil cuman cantik bunganya nih, asli bunganya cantik banget, Luisia javanica.